Saudara dan saudari terkasih, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara dan saudari terkasih, Injil yang akan kita renungkan hari ini, Senin 18 Mei, diambil dari Injil Yohanes, bab 15 ayat 26 sampai bab 16 ayat 4a. Saya akan membagi Injil ini ke dalam 3 bagian. Bagian pertama ayat 26 sampai 27. Karya Roh Kudus dalam kehidupan komunitas. Hal pertama yang dilakukan Roh Kudus adalah memberi kesaksian tentang Yesus. Dia akan bersaksi tentang Yesus. Roh ini adalah roh kebenaran yang datang dari Bapa, akan diutus oleh Yesus sendiri, dan memperkenalkan kita pada seluruh kebenaran. Kebenaran yang utuh dan lengkap adalah Yesus sendiri, yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Injil Yohanes menyatakan bahwa karya roh tidak bisa dipisahkan dari Yesus. Roh Kudus tidak boleh berdiri sendiri dan dipisahkan dari misteri inkarnasi. Roh Kudus merupakan satu kesatuan dengan Bapa dan Yesus. Roh Kudus adalah roh Yesus yang Bapa utus kepada kita. Roh yang sama yang telah Yesus peroleh dengan kematian dan kebangkitannya. Kita semua menerima roh ini dalam baptisan. Dengan Roh Kudus itu, kita harus menjadi perpanjangan dari hidup Yesus. Kamu juga akan menjadi saksiku. Lalu bagian kedua ayat 1 sampai 2. Jangan takut. Injil mengatakan kepada kita bahwa kesetiaan kepada Yesus akan mendatangkan tantangan. Tantangan itu bisa berupa penolakan bahkan kematian. Hal yang sama yang terjadi pada Yesus akan terjadi pada para pengikutnya. Itulah sebabnya mengapa pada akhir abad pertama ada pengikut Yesus yang menghindari penganiayaan dengan mengikuti ideologi kaisar. Mereka melakukan apa yang dikatakan Paulus. Mereka takut akan salib Kristus. Kristus yang bangkit berjanji untuk memberi kita karunia roh yang adalah Yesus sendiri. Saudara dan saudari, bagian ketiga ayat 3 sampai 4. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka melakukan itu semua karena mereka tidak pernah mengenal Bapa atau aku. Mereka tidak memiliki gambaran yang benar tentang Allah. Mereka memiliki gambaran yang samar tentang Allah dalam hati dan pikiran mereka. Allah mereka bukanlah Bapa Yesus Kristus yang mengumpulkan kita semua dalam persekutuan dan persaudaraan. Karena itu saudara-saudari, Yesus berkata, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Bagi otoritas agama Yahudi, Yesus memiliki gambaran yang keliru tentang Allah. Padahal, Yesus tidak pernah membenci dan balas dendam. Yang ada dalam diri Yesus hanyalah kasih sayang. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, kita diutus dengan sakramen baptis yang kita terima. Isi perutusan kita adalah membawa kabar keselamatan dan menghidupinya dan menyebarkannya kepada segala bangsa. Yesus Tuhan kita akan menyertai kita untuk itu semua. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resah